ada Mas Ade nih. Mas Ade silakan Mas Ade. Mas Gilang, Mas Yahya nih dari latar belakang filosofi gimana Mas Yahya nih? Kang Jabal. Nah, Kang Jabal nih praktisi juga nih. Gimana teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada teman-teman, mempersingkat waktu kita serahkan ke Prof untuk menyampaikan, memberikan tambahan keilmuan kita pada malam ini sebagai mungkin kesimpulan akhir dari diskusi kita ini. Gimana teman-teman, sepakat ya? Sepakat. Oke. Kenyataan Ya, baik teman-teman. kunci. Kepada Prof Armai Arif, waktu dan tempat kita persilakan. Silakan Prof. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kurikulum pendidikan Islam klasik. Ya. Nah, bicara kita masa klasik, yaitu mulai dari masa Nabi sampai runtuhnya Daulat Abbasiyah. Nah, itu menurut Profesor Harun Nasution. Setelah itu baru namanya masa pertengahan, kemunduran, kemudian masa kemajuan. Nah, tadi dibahas apa sih yang dimaksud dengan kurikulum. Ya. Nah, kalau sekarang kan dikatakan kurikulum itu adalah kumpulan seperangkat mata pelajaran yang diberikan kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan jenjang pendidikan atau sesuai dengan bentuk kelembagaan. Nah, itu definisi yang yang aktual atau yang dikaitkan dengan sekarang. Nah, kalau zaman klasik tentu belum dikenal istilah kurikulum ini. Paling-paling yang dikenal adalah materi pelajaran. Nah, itulah yang disebut tadi materi pelajaran itu adalah tauhid, akhlak, kemudian tafsir, fikih, ya. Nah, itu disebut materi pelajaran. Nah, itu yang dikenal pada waktu itu, sehingga belum diklasifikasi seperti sekarang. Ya, tadi disinggung juga oleh pemakalah, kurikulum itu bisa dibedakan ke dalam beberapa bentuk tataran. Ya. Misalnya kurikulum ideal, kurikulum formal, instruksional, terus operasional, bisa juga eksperiensial. Nah, apa yang dimaksud dengan kurikulum ideal itu? Kurikulum ideal itu adalah kumpulan dari mata-mata pelajaran yang dianggap sangat penting diberikan kepada siswa. Nah, kalau sekarang di madrasah itu istilahnya kurikulum inti. Nah, sedangkan kurikulum formal itu, nah itu jenjang disesuaikan dengan skenario pembelajaran. Diatur misalnya sesuai dengan waktu yang tersedia. Maka instruksional itu ada kaitannya dengan operasional. Ya. Sementara eksperiensial itu adalah dampak dari setelah diberikan mata pelajaran itu kepada anak, dampaknya seperti apa. Nah, kalau dalam bahasa sekarang, apa sosok yang dilahirkan setelah mereka belajar di lembaga tersebut. Nah, kalau masa klasik misalnya, setelah dia belajar di kutab itu, sosok yang dihasilkannya anak bisa membaca dan menulis. Nah, kemudian di masjid, sosok yang dihasilkan anak hafal Al-Quran, kemudian berakhlak, kemudian beriman, misalnya. Nah, sampai kepada pendidikan tinggi masa Abbasiyah. Bukan hanya sekadar itu, tapi mereka juga sudah paham dalam mengembangkan akal. Nah, jadi itu di tingkat tinggi. Sampai sekarang dilanjutkan. Jadi ada relevansi masa lalu dengan sekarang. Nah, sekarang sekalian, kalau kita kaitkan dengan kurikulum yang ada sekarang, maka diklasifikasi
istilah yang saya sebutkan tadi dirubah di perguruan tinggi, ada namanya kelompok MKDU, kemudian MKDK, ada kelompok penunjang, ada kelompok pilihan. Nah, sebenarnya pada masa klasik belum dikelompokkan seperti itu. Hanya diberikan mata pelajaran apa diberikan kepada siswa. Sehingga siswa lahir seperti sosok apa. Nah, kemarin kita diskusi tentang pendidikan ini dengan beberapa pakar. Sebenarnya kita ingin melahirkan sosok siswa sekarang ini bukan hanya sekedar beriman dan berakhlak, kemudian cerdas dan terampil, tapi juga kita ingin melahirkan sosok yang inovatif. Nah, karena perkembangan zaman sekarang sangat cepat sekali. Nah, kalau tidak bisa kita memberikan materi pelajaran yang kaitannya dengan inovatif, akhirnya anak tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini seperti ada dadakan sekarang ini dengan terjadinya wabah, kalau kita tidak inovatif, kita ketinggalan. Nah, ini inovatif ini. Jadi perubahan yang kreatif, inovatif, nah ini harus dilahirkan. Nah, kalau itu yang harus dilahirkan, materi pelajaran apa yang harus diberikan? Nah, ini yang jadi pikiran kita bersama. Ya. Kalau memang kurikulum itu tidak relevan lagi dengan keadaan yang diinginkan, mungkin tidak perlu diberikan kepada siswa. Nah, ini makanya kurikulum itu dinamis, ya, sesuai dengan zamannya. Jadi tadi ada juga didiskusikan apakah terjadi perbedaan atau perkembangan atau bagaimana. Nah, kalau kita mau memakai istilah perbedaan, harus ada istilah persamaan. Jadi ada persamaan dan perbedaan. Nah, tapi kalau kita tidak memakai istilah persamaan dan perbedaan, mungkin lebih pas kita gunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan kurikulum itu. Atau dinamika kurikulum setiap zamannya. Kira-kira begitu. Jadi dinamikanya tetap ada. Jadi tidak ada kurikulum itu yang statis. Kecuali memang ilmu yang diberikan itu sudah baku, itu memang tidak ada perubahan. Misalnya Al-Quran, hadis, itu kan udah baku. Jadi tidak mungkin itu akan dirubah. Ya. Hanya mungkin yang dirubah itu adalah metodologinya. Ya. Bagaimana cara memahami Al-Quran itu dengan cepat. Karena sekarang ini kan pepatah mengatakan cepat selamat. Beda dengan dahulu. Kalau dahulu itu biar lambat asal selamat. Ya. Kalau bahasa Jawanya apa tuh? Alon-alon kelakon. Ya. Nah, kalau itu yang kita pakai, kita ketinggalan. Ya. Nah, tadi juga ada pertanyaan, kalau kita klasifikasikan dari materi-materi atau dari mata pelajaran yang diberikan pada masa klasik itu, kita kaitkan dengan madrasah yang ada sekarang, Anda bisa lihat di madrasah itu ada namanya kelompok mata pelajaran keagamaan, kelompok mata pelajaran umum, kelompok mata pelajaran penunjang, kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, yang keagamaan itu misalnya apa? Tauhid, akhlak, syariah. Ya. Kemudian kalau umum itu misalnya IPA, ya, IPS, ilmu berhitung, matematik. Nah, sementara penunjang itu misalnya bahasa, kemudian Al-Quran, apalagi. Ya. Nah, terus pilihan itu bisa saja kesenian, IT. Nah, makanya Profesor Mukti Ali bilang, ada istilah itu, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Nah, jadi ketiga-tiganya ini harus masuk ke dalam kurikulum. Ya.
apa yang berkaitan dengan agama, apa yang berkaitan dengan umum, ya dalam tanda petik umum dan agama, terpisah, tetapi kita sekarang bukan terpisah lagi, tapi terintegrasi. Jadi agama umum dan seni, ada olahraga dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau itu kita gunakan istilah-istilah pengelompokan ini, maka mata pelajaran itu tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Sama halnya kalau kita kaitkan lagi dengan kurikulum nasional. Inti dari kurikulum nasional itu kan hanya pertama, bagaimana anak menjadi beriman dan bertakwa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, kalau itu, apa materi yang harus diberikan? Nah, maka di sekolah umum ada namanya pendidikan agama Islam. Kalau di madrasah namanya adalah kelompok mata pelajaran keagamaan. Nah, yang kedua, tujuan pendidikan nasional kita misalnya membentuk manusia yang cerdas. Nah, apa yang harus diberikan? Matematik atau IPA. Ya. Kemudian terampil. Ya. Nah, terampil, apa yang diberikan? Di samping teori juga harus ada praktek. Itu yang disebut dengan terampil itu. Nah, kemudian cinta tanah air. Apa yang harus diberikan supaya anak kita cinta tanah air? Nah, diberikan pendidikan sejarah dan pendidikan Pancasila biar dia tahu tentang negaranya. Ya. Nah, kemudian bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Nah, kalau itu tujuan pendidikan nasional, jadi mata pelajaran yang diberikan itu hanya 6. Pendidikan agama, kemudian pendidikan sejarah, kemudian Pancasila, terus matematik, terus apa kalau keterampilan yang kaitannya dengan keterampilan. Kalau keterampilan ini kan kaitannya dengan praktek, bukan teori. Jadi hanya 4 mata kuliah yang wajib. Nah, itu yang disebut klasifikasi tadi kurikulum ideal. Yang memang sangat penting itu harus ada. Nah, kalau yang lain itu masuk ke dalam kelompok penunjang dan pilihan. Ya. Jadi tidak ada istilah mata pelajaran agama dan umum sebenarnya. Ya. Jadi mata pelajaran yang penting atau dianggap sangat penting diberikan. Nah, itu yang saya sebut tadi 4 itu. Jadi saya ulangi, pendidikan agama, pendidikan sejarah, pendidikan Pancasila, kemudian IPA. Sementara bahasa, IT, yaitu penunjang. Ya. Atau kesenian pilihan. Ya. Kan tidak semua anak punya jiwa kesenian. Jadi kecerdasan manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang suka seni, ada yang suka olahraga, ada yang suka ya estetika dan seterusnya itu. Ada 8 kecerdasan dalam diri manusia itu. Dan 8 kecerdasan itu dipunyai oleh semua orang, tapi ada yang penonjolannya berbeda-beda. Ya. Anda tidak akan bisa paksa kalau Anda tidak punya kecerdasan menulis menjadi seorang jurnalis, kalau Anda tidak punya penonjolan kecerdasan tentang itu. Bisa, tapi lama Anda baru bisa jadi jurnalis itu. Pelatihannya sangat intens sekali. Sama kayak orang olahraga juga begitu. Kalau orang punya kecerdasan olahraga itu sebentar aja dia sudah menonjol gitu. Tetapi kalau orang tidak punya kecerdasan itu, tidak bisa dia olahraga, itu hanya sekedar bisa memegang raket itu. Nah, ini yang harus dikembangkan dari awal. Jadi saudara sekalian, kita lihat kurikulum pendidikan Islam klasik ini sudah mengantar kita arah ke sana. Hanya saja belum disebut dengan istilah kurikulum seperti sekarang. Ini kurikulum ini kan merupakan tafsiran dari sejarah. Ya. Karena Muhammad Qutb mengatakan bahwa sejarah itu adalah tafsiran dari masa lalu. Karena kita tidak hidup pada masa itu, tetapi hidup pada masa sekarang.
Nah, oleh karena itu bahasanya yang digunakan adalah bahasa sekarang, tapi kita juga tidak bisa lepas bahasa masa lalu. Gitu. Saya pikir itu sekedar catatan, dan tadi bagus jawabnya dari pemakalah, pertanyaan tentang perbedaan itu, tapi tadi berkembang apakah memang berbeda atau bertumbuh berkembang. Nah, tadi saya tegaskan, silahkan kalau Anda mau melacak, jangan hanya istilah perbedaan, tapi adalah persamaan dan perbedaan. Kemudian kalau Anda menggunakan bahasa sejarah, itu pertumbuhan dan perkembangan. Sebab sejarah itu dia akan bertumbuh dan berkembang, tetapi dia juga bisa bersurut ke belakang, juga bisa. Baik, Prof. Itu catatan yang bisa, ya. Yang ya, lain, Prof. Ya. Ini yang harus. Sampai jam berapa kita, kalau Prof? Ini udah jam 8:30, saya cukup. Kalau bulan ini kan belajar daring ini kan tidak sama dengan belajar tatap muka. Jadi jamnya dikurangkan. Betul, Prof. Ya. Nah, kan sekarang berkembang kurikulum yang diberikan juga tidak banyak lagi pokok bahasanya. Jadi sampai begitu. Kurangi setengah jam aja, Prof. Nah, ya, kurang setengah jam. Pas. Pas dah ini kalau gitu. Nah, ya udah. Nanti kita ketemu Rabu depan. Berapa kali lagi, Sarani? 3 kayaknya ya. 3. Ketua gimana, Pak? Ujian tanggal berapa ujian? Belum tahu, belum ada informasi. Belum ada informasi ya. Ya udah kita selesaikan aja dulu. Baik, kalau tidak ada, saya pikir cukup. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawasannya pada kita, mudah-mudahan bisa menambah khazanah ilmu kita bersama ya teman-teman ya. Buat minggu depan siapa Mbak Karisma? Minggu depan siapa yang materi? Seharusnya di sini ada tulisan Tony dan Saidi. Oh, Tony dan Saidi. Saya udah. Mbak, membahas tentang apa itu? Kehidupan murid dan mahasiswa di masyarakat ya ini ya temanya ya. Betul nggak Mas Mas Tony? Tema Saya kayaknya bro. Apa? Saya kayaknya udah kemarin sendirian. Hah? Itu tentang apa teman Tony? Oh berarti. Coba nanti saya lihat lagi deh. Coba dilihat kalau memang belum, kalau enggak berarti kami yang presentasi, kalau enggak soalnya kan ada helenisasi dan islamisasi. Ya, itu kehidupan murid dan mahasiswa di masa klasik. Ya. Oh iya, di masa klasik. Tony berarti belum. Ya, habis itu baru helenisasi. Nah, betul. Berarti Tony dan Sayyidih di sini. Ya, terakhir itu madrasah dan pertumbuhan ilmu. Mas Tony berdua deh, Mas Tony ayo mana? Ya, Mas Tony. Oke, nanti. Nanti saya lihat dulu. Nanti Mas Tony sama Ustaz Jubair yang berunding di luar aja ya. Di luar. Rasakan secara adat aja ya. Oke, kalau begitu